Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, anak-anak, sebelum mulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Simak pembelajaran berikut dengan baik ya anak-anak. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah patih kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, sekarang kita simak ya cerita tentang Patih Gajah Mada. Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik. Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Joyonegoro tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia, dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin. Nah, Nana, setelah kalian membaca tentang cerita Patih Gajah Mada, sekarang coba kalian lengkapi peta pikiran berikut ini.
kalian kerjakan pada buku lembar kerja siswa kalian. Anak-anak, usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud, meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Anak-anak, pengaruh keragaman suku bangsa terhadap integritas bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia yang meliputi bahasa, budaya, suku, agama, dan ras bisa menjadi daya integrasi maupun disintegrasi bangsa kita. Seperti yang kita ketahui, dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi antar suku dan ras sehingga berhubungan akan terjalin dengan baik dan dapat mempererat persaudaraan sebagai satu bangsa besar yaitu bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa kita juga dapat menjadi daya disintegrasi bangsa karena dengan keragaman itu rentan sekali terhadap konflik antar suku dan daerah. Dan yang bisa menjadi faktor integrasi bangsa adalah semboyan kita yang terkenal yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita terpisah oleh laut, tapi kita mempunyai ideologi yang sama yaitu Pancasila. Sedangkan yang menjadi faktor disintegrasi bangsa adalah kurangnya adanya rasa nasionalisme yang tinggi, kurangnya rasa toleransi sesama bangsa, dan campur tangan pihak asing dalam masalah bangsa. Membentuk sikap menghormati keragaman suku bangsa. Nah, anak-anak, karena kita negara kepulauan dan berbagai macam kemajemukan di negara kita, terutama suku bangsa, maka kita harus saling menghormati satu sama lainnya. Dalam mengembangkan sikap menghormati terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan, seperti halnya dalam sebuah keluarga. Yang kedua, antara warga masyarakat terdapat semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dalam menyelesaikan urusan bersama selalu diusahakan dengan melalui musyawarah. Yang keempat, menghormati agama yang ada di Indonesia. Pondasi dasar kebudayaan Indonesia mempunyai sifat akulturatif atau menyesuaikan diri, integratif keterpaduan, adaptif, kemampuan bersosialisasi, kreatif dan humoris, yang dinamis dalam menerima unsur-unsur budaya asing, menyaring dan menyerap akan hal-hal yang dapat memperkaya munculnya analisir keindonesiaan. Dasar budaya Bhinneka Tunggal Ika merupakan suatu unsur yang sangat fundamental, dan ia merupakan kultur intelijen yang dapat dijadikan bingkai dasar untuk merajut kembali goyahnya jati diri kebudayaan bangsa. Nah, anak-anak, setelah kita membahas tentang materi keberagaman suku bangsa, sekarang cobalah kita jawab pertanyaan berikut ini ya. Nomor 1, selain perbedaan, bangsa kita juga punya persamaan antara hukum, hak milik, persekutuan, dan kehidupan sosial yang berasaskan. Nomor 2,
Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari nomor 3. Untuk dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 4. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa adalah nomor 5. Pondasi pada dasar kebudayaan Indonesia mempunyai sifat alkulturatif, yang artinya kamu telah mempelajari beberapa jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, hutan, dan sebagainya. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Nah, anak-anak, perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu ya. Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel, lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu. Lihatlah contoh tabel berikut. Nah, setelah itu kalian kerjakan dalam buku lembar kerja siswa kalian ya. Demikian anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Semoga materi yang Bu Guru ajarkan hari ini bisa diterima anak-anak dengan baik. Sekian dulu dari Bu Dia. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.